Om Swastiastu. Majo susumo majeng ring pengenter bawas santuk galas aneka picaring sekian didiang. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sani banget mustika yang didiang. Ibu Kasubag TU sani banget baktinin didiang. Bapak Kasih idedane semeton sareng sami para angge rikiring kantor Kementerian Agama sani banget tresna sin didiang. Angayu bahagia ring raina mangkin Presiden masa duajeng titian jagi ngaturang dharma wacana sane memurde pasepan. Iderane sareng sami sedurung ngelantur ring pasepan. Sebelum kita berbicara tentang pasepan, maka ada pesan yang sangat utama yang disampaikan oleh Bhagavad Gita. Itu ada pada sloka pertama, adhyaya pertama Bhagavad Gita. Jadi isi dari Bhagavad Gita sesungguhnya ada pada kata pertama, sloka pertama, adhyaya pertama Bhagavad Gita, yaitu Dharma kesetri, Kuru kesetri, Samaweta yuyut sawaha, Mama kahapan dawas saiwa kim makur wata sanjaya. Kata pertama adalah Dharma. Jadi sesungguhnya dari sekian bab Bhagavad Gita sesungguhnya hanya membicarakan tentang Dharma. Bagaimana menguatkan Dharma, menjaga Dharma, dan bagaimana ketika manusia dikalahkan oleh Dharma itu sendiri. Dan bagaimana manusia menjaga Dharma itu sendiri. Dalam rangka menjaga Dharma, kalau di dalam Siwa Tattva Purana dinyatakan bahwa manusia bisa menjaga Dharma kehidupannya dengan satu jalan yang pertama, yaitu adalah melakukan pemujaan. Jadi bersembahyang itu adalah cara satu-satunya untuk memuja, jalan yang pertama. Lalu kemudian dipertegas oleh Geguritan Sucita yang menyatakan bahwa apabila kita ingin berbakti kepada Tuhan, kita harus menstanakan Tuhan itu di 3 tempat. Yang pertama, stanakanlah Tuhan pada kata-katamu, stanakanlah Tuhan pada perbuatanmu, dan stanakanlah Tuhan pada pikiranmu. Lalu kemudian dijelaskan dalam Geguritan Sucita itu bahwa pengekan ongkara, ang, ungmang, Brahma, Wisnu, dan Siwa itu ada pada bayu sabda hidup kita. Jadi pada perbuatan kita ada Brahma, ada api yang membara yang harus membuat kita berbuat. Lalu kemudian Wisnu ada pada kata-kata kita, di mana ketika kita itu ingin mengatakan sesuatu kebaikan, maka air liur kita harus bagus. Maka air itu adalah Wisnu. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat harus sesuai dengan apa yang dipikirkan. Maka kemudian pikiran itu adalah stana dari Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa, bayu, sabda hidup sesungguhnya adalah pondasi awal untuk kemudian kita memuja Tuhan yang ada di luar. Jadi Tuhan yang kita puja hari ini adalah sesungguhnya yang kita puja setiap hari dengan kundayatnya yang ada dalam tubuh. Jadi pekundan gumi jagat alit itu sesungguhnya adalah di dalam perut, di dalam tubuh kita inilah kita nyalakan api. Lalu begitu api yang ada dalam tubuh ini kemudian disebut dengan pembasmi, maka muncul lontar yang namanya lontar Tatwawit, yang isinya adalah pembicaraan seorang bagawan utama, yaitu Bagawan Doyan Basmi. Di dalam Bagawan Doyan Basmi diceritakan dalam lontar Tatwawit, ketika alam ini dibersihkan, ketika akan melakukan perwatan bumi, maka Bagawan Doyan Basmi harus melaksanakan iannya dengan mempersembahkan kundayatnya, atau sekarang ada dikenal dengan Agnihotra. Padahal di dalam lontar itu sudah ada dinyatakan pasepan, itu sesungguhnya adalah pekundaniatnya. Maka pada saat perwatan itu ada bahasanya begini, iadnya utama te yan papanganan agni
tani bakakan cendana majagau menyan kelapa muang sanetiosan. Jadi ada lontar tatwid yang bicara begitu. Artinya apabila akan melakukan yadnya yang utama, maka bakarlah cendana, bakarlah majagau, menyan dan kelapa. Nah begitu juga pada saat di dalam Ramayana ketika Sang Prabu Dasarata akan melakukan yadnya yang besar untuk memperoleh keturunan Rama, Bharata, Laksmana dan Satrugna, kan lama tuh nggak punya keturunan, maka kemudian beliau melakukan yadnya yang besar dengan cara melakukan membuat api suci besar dengan mempersembahkan kayu-kayu itu. Jadi pasepan sesungguhnya adalah bukti nyata bahwa peradaban keagamaan kita itu sudah ada sedari dulu, lalu kemudian kita lakukan sampai sekarang. Maka pasepan yang ada di depan itu adalah kundayatnya yang paling utama, yang kemudian memberikan nilai dan arti bahwa kayu yang kita persembahkan lalu dipertemukan dengan api. Jadi kayu itu adalah simbol dari Wisnu, api simbol dari Brahma. Ketika bertemunya api dan air, maka akan menghasilkan asap. Begitu Brahma dan Wisnu bertemu akan menghasilkan Siwa. Maka asap dari dupa, asap dari majagau itu disebut Siwa karena Siwa ada di antara api dan air. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ingin ada api membara, kecisin maka akan keluar asap. Jadi asap akan keluar ketika ada pertemuan api dan air. Ripantaraning Brahma kalawan Wisnu, Siwa ngaran. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dalam konteks Bayu Sabdedep, apabila perbuatan dan perkataan kita baik, maka itu berasal dari manah yang baik. Makanya orang bilang riastur yang ngenangan mepale juga ya. Walaupun hanya dalam angan-angan, tetapi juga itu bermanfaat. Sesungguhnya adalah apa yang diperbuat, apa yang dikatakan itu sudah bersumber dari pikiran. Umat sedharma yang berbahagia, pengejawantahan pemujaan dengan menggunakan pasepan juga ada pada lontar Kusuma Dewa. Bahasanya begini, tatkala amuja muja widi, alejag ida betara Brahma, Wisnu Siwa, pinaka penodia bakti manusia. Jadi ketika ada melakukan pemujaan, maka melejag itu berdiri Brahma, Wisnu dan Siwa. Itu sesungguhnya adalah persatuan antara api, air dan udara, bayu, sabda dan idep. Maka kemudian kalau kita melakukan puja Trisandia pada saat pranayama, kita tidak boleh memantra. Nah, kalau di masyarakat kan masih memantra tuh. Kalau kita tadi di sini kita sudah kembangkan asana pakai mantra. Nah, karena itu pola duduk kita. Kedua, pranayama tidak memantra. Kenapa? Karena kita menyalakan api kundayannya yang ada dalam tubuh. Ang, ung, mang. Maka mantranya adalah kumbaka menarik, kuhaka menahan, recaka mengeluarkan. Ang tarik, ung tahan, mang mengeluarkan. Begitu ang ung mang itu sudah bertemu dalam jatra agni kita. Jadi perut kita ini disebut dengan jatra agni. Ketika jatra agni sudah menghasilkan Brahma, Wisnu dan Siwa, maka kemudian adalah penguncaran, mengucapkan mantra-mantra. Maka mantra itu adalah yang kita keluarkan mantra-mantra yang suci sesuai dengan pekundaniannya yang menghasilkan Brahma, Wisnu dan Siwa. Yang terakhir, umat sedharma yang berbahagia, beberapa hari lalu saya melihat banyak orang riuh di sebuah rumah sakit swasta. Di sana ada seorang nenek yang sudah terkapar di sebuah kursi roda. Nenek itu dalam kondisi sakit, melihat anak-anaknya riuh ngurusin mereka, lalu kemudian melihat juga orang-orang yang berlalu lalang yang semuanya adalah orang yang sakit. Nenek itu mungkin bercerita, seandainya saya masih kuat untuk menyangga badan ini, maka
ada hal besar ternyata yang harus saya selesaikan. Tetapi umat sedharma yang berbahagia, coba kita renungkan. Kenapa nenek itu bercerita atau ingat ketika dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain? Artinya apa? Pesan di sana, nasihat itu bagi kita, selama masih bisa, kita melakukan kebaikan itu, melakukan karma itu, lakukan karma itu sebaik-baiknya dalam rangka merubah status kita dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Begitu ada banyak tumpuan, terpaan, cacian, makian, hinaan pada diri kita saat ini, sesungguhnya bukan menyatakan tentang kelemahan kita, tetapi itu sesungguhnya adalah batu loncatan untuk mengangkat kita lebih tinggi. Karena di sana mungkin kita dihina, maka di tempat lain kita akan dimuliakan. Umat sedharma yang berbahagia, demikian pasepan sebagai kesimpulan bahwa apabila melakukan pemujaan kepada beliau, menggunakan pasepan itu adalah cara kita untuk menyalakan api dalam tubuh, lalu kemudian menstanakan Tuhan Ri Pantaraning Brahma kalawan Wisnu Siwa ngaran, bahwa nyalakanlah api, sediakanlah air, lalu kemudian mohonlah anugerah itu. Madu watanta yate madu saranti sindu wahamad wirna hasan wa sadihi, bahwa semua yang kita lakukan kebaikan maka akan menghasilkan kebaikan. Tumbuhan memberikan kebaikan, udara memberikan kebaikan, matahari memberikan kebaikan. Jika semua memberikan kebaikan, maka itulah menandakan kita memohon anugerah dan kita menjadi manusia yang paling utama, yang bisa melebur perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Melancaran ke taman ayun tan lali numasanganan menawi wenten arsering kayun titiang nunas tepuk tangan. Kadiasa punika tur titiang Om Santi 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 Om.